umat, mendidik generasi. Para nabi mengajarkan kebaikan untuk umat ini, dan memang itulah tugas para nabi. Walaupun para nabi yang kita tahu memiliki tugas yang beraneka ragam, memiliki pekerjaan yang bervariatif, ada di antara nabi Allah yang memang pekerjaannya seorang penjahit, nabi juga, mungkin bisa risau. Ada nabi Allah seorang najar tukang kayu, nabi Jawa. Tukang kayu nabi Nuh dan nabi anak, masya Allah. Nuh alaihissalam. Ada juga nabi Allah Subhanahu Wa Taala memiliki keunikan, keahlian di dalam perdagangan, nabi Jawa. Yang pandai berdagang nabi Jawa pun Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Musa punya pekerjaan, Nabi Isa juga sama. Semua nabi-nabi walaupun pekerjaan mereka bervariatif, beraneka ragam, walaupun juga sama-sama nantinya menggembala kambing, tapi kesemua daripada nabi tadi memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mereka didaulat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang pendidik. Pendidik kata lain kita adalah guru, pendidik generasi, menularkan kebaikan kepada generasi. Imam Syafi'i mengatakan, tafakkuru mas'alatin wahidah khairun min qiyamil lailah. Memikirkan satu permasalahan ilmu, kata beliau, lebih baik dibanding mengerjakan sholat semalam suntuk. Jadi panjenengan belajar satu ilmu, kata Imam Syafi'i, kenapa? Itu lebih baik daripada sholat semalam suntuk. Kenapa hal itu kok bisa menjadi lebih baik? Dikarenakan al-ibadah al-muta'addiyah khairun min al-ibadah qasirah. Ibadah yang manfaatnya merembet itu lebih baik dibanding ibadah yang manfaatnya qasirah, terbatas untuk dia sendiri. Dengan mengerjakan sholat, pahalanya tersimpan. Dengan mengerjakan puasa, pahalanya tersimpan. Qasirah, terbatas. Tapi kalau sebagai pendidik generasi, sebagai seorang guru, penyambung manfaat bagi orang lain, muta'addiyah, manfaatnya merembet. Ya, jadi kalau pendidikan itu ibarat kata sebagai MLM, seperti MLM. Dengan MLM, MLM, ya kan, ngajari murid 1, 2, murid kita punya murid lagi ngajari muridnya dengan ilmu yang pernah dipelajari dari kita. Maka pahala seperti itulah mengalir terus jamaah kita mulai. Dalam hal ini bukan berarti saya menyampaikan tugas guru pendidik itu guru. Mereka yang sekarang jobnya adalah guru, yaitu Ustaz yang antum sampaikan cocok ke mereka. Kemudian kita lepaskan. Pendidikan umat itu tugas kita bersama. Karena Nabi kita adalah seorang pendidik, Nabi kita adalah seorang guru. Maka kita harus mewarisi daripada karakter dan tugasnya para nabi. Karena kita juga memiliki tanggung jawab jamaah. Jenengan yang sekarang sudah menikah berarti memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak cucu kita. Karena pendidikan tidak bisa kecuali dimulai dari rumah tangganya. Tidak cukup bagi seorang ayah, tidak cukup bagi seorang ibu menitipkan anaknya, dititipkan kepada sekolah yang paling bagus, kemudian ditinggalkan pendidikan dia untuk anaknya. Tidak cukup. Ya, tiba-tiba orang tuanya pikir anakku soleh, anakku soleh. Kalau memang bisa jamaah menitipkan anak kepada orang lain tiba-tiba jadi soleh, maka kita sebagai seorang bapak tinggal cari duit banyak-banyak, menyekolahkan anak di sekolah paling favorit, paling bagus. Kita harapannya apa? Keluar dari sekolah jadi soleh dan solehah. Bisa nggak kira-kira? Itu hanya perantara, Pak jemaah. Hanya wasilah. Soleh ataupun tidak nanti tergantung bagaimana orang tua, doa orang tua dan ikhtiar orang tua. Itu kiatnya jemaah. Jadi kalau dia mengatakan, oh dulu soleh, kalau berbicara lagi selesai jemaah.
Jadi kita tidak berbicara itu. Kita berbicara usaha kita sebagai apa? Sebagai seorang pendidik, karena memang tidak akan lahir murid hebat kecuali dari guru-guru kita. Nah, kita semuanya berarti memiliki peran untuk menjadi seorang pendidik umat. Salah satu daripada keunggulan kalau kita menjadi seorang pendidik kepada umat, Rasulullah SAW menyampaikan, Innallaha malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, wa ahlus samawati wal ardh, demikian pula penghuni langit dan penghuni bumi. Allah, malaikatnya, dan seluruh penghuni langit dan bumi jemaah. Hatta nambah firmujariyah, kata beliau, sampai itu semua di dalam lubangnya. Wal fil bahr, demikian pula ikan di dalam lautan. Ayo selalu semua dari mereka itu. Lain salun, kata beliau, sungguh benar-benar mereka akan bersolawat kepada pendidik kebaikan untuk manusia. Siapa yang mendidik kebaikan untuk orang lain, menanamkan karakter untuk orang lain, maka ketahuilah kita telah berpartisipasi di dalam jobnya para nabi, pekerjaannya para nabi, dan juga akan mendapatkan sholawat dari seluruh makhluk yang ada di muka bumi dan juga di langit. Nah, maka tidak terbatas jamaah, pendidikan itu harus di tempat-tempat formal, di sekolah, di pesantren. Nah, di rumahnya juga pendidikan. Bukankah, saya tanya gitu, ibu, bukankah banyak dari karakter anak kita nurunnya dari orang tuanya, betul mau betul? Akan kita kaget kok, boleh sih ngajari itu, nggak ada yang ngajari. Kenapa anak ngeliatin kita? Bapaknya kalau minum pakai tangan kiri berdiri, anaknya melo-melo pak, ikut-ikutan. Pertanyaannya ngajari siapa? Nggak ada. Anak ngeliatin kita, bagaimana cara ngomong kita, bagaimana bertransaksinya kita, itu nanti akan ditiru oleh anak-anak kita. Berarti tidak secara langsung kita ini sebagai pendidik generasi. Nah, kebetulan kalau yang dididik baik, anak jadi baik. Nah, masalahnya kalau yang dididik adalah hal yang buruk, berarti kita telah mendidik sesuatu yang buruk kepada anak didik. Karena memang jangan kita muliakan, pendidikan itu berat. Dalam artian berat bagaimana? Ini menyampaikan di dalam pendidikan itu ada 3 tahapan. Saya sampaikan berat karena ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, beliau mengatakan pendidikan itu yang pertama adalah transformasi nilai. Jadi kalau kita ingin menginternalisasikan suatu nilai kebaikan kepada anak didik, kepada anak kita ataupun kepada peserta didik kita. Jadi kita melihat ada nilai baik nih, syukur, sabar, dan nilai-nilai yang lainnya untuk kita transferkan kepada anak kita. Ben anakku penyabar, ben anakku penyayang besar, biar anakku kemudian apa? Gampang simpati kalau lihat orang yang dalam kondisi susah. Bukan kalau pendidikan bagus. Maka yang pertama adalah transformasi nilai. Transformasi nilai itu apa? Kita menjelaskan tentang nilai-nilai tadi. Lo sabar baik, sabar itu bagus. Ataupun bahkan kita jelaskan kepada anak-anak tentang konsep sabar dan sebagainya. Ini biasanya kalau orang tua yang nggak sabar ada proses ini. Ya. Tapi bisa nggak jadi bayangan? Bisa.